Masih dengan channel Kuliah Online Ekonomi. Ini masih membahas video terkait dengan asymmetric information. Nah, sekarang kita akan membahas agency problem. Oke, apa itu agency problem? Bagaimana kaitannya dengan asymmetric information? Ini akan dijelaskan di sini. Oke, kita mulai. Di dalam ekonomi itu terdapat hubungan antara agen dengan prinsipal. Agen, agent, itu adalah orang atau pihak yang melakukan sesuatu untuk atau menjadi kepentingan prinsipal. Prinsipal ini adalah pemberi arahan, memberi kerja, pemberi perintah, sedangkan agent adalah yang menjalankannya. Oke, contohnya adalah dalam hubungan antara manajer dengan pemilik perusahaan. Siapa di sini agentnya? Siapa di sini prinsipalnya? Agentnya adalah manajer karena dia bekerja untuk pemilik perusahaan. Sedangkan prinsipalnya adalah pemilik perusahaan itu karena dia yang memberikan arahan, dia yang menyuruh, dia yang memerintahkan bagaimana manajer bekerja. Oke. Kemudian contoh lainnya adalah dalam hubungan manajer dengan pekerja. Di sini berarti manajer adalah sebagai prinsipal, sedangkan pekerja akan menjadi agent. Pekerja akan bekerja dalam rangka untuk memberikan kontribusi terbaiknya bagi perusahaan, bagi manajer. Nah, agen itu mempunyai informasi yang lebih lengkap terhadap tindakan yang dilakukannya dibandingkan dengan prinsipal, sehingga cenderung memperkaya dirinya sendiri. Ini yang disebut dengan agency problem. Oke, misalnya pekerjalah yang tahu apakah dia bekerja optimal sesuai dengan kapasitasnya dibanding dengan manajer atau pemberi kerja. Nah, manajer juga tahu kinerja perusahaan seperti apa dibandingkan dengan pemilik perusahaan atau pemegang modal. Intinya sekali lagi bahwa agen akan mempunyai informasi yang lebih lengkap, informasi yang lebih baik dibandingkan dengan prinsipal. Inilah konsep dari agency problem. Di sektor swasta, manajer akan cenderung melakukan usaha untuk mengamankan atau memperkaya dirinya sendiri dalam jangka pendek. Dalam jangka waktu dia mengoperasikan perusahaan, mungkin bahkan tidak peduli dalam jangka panjang, karena mungkin dalam jangka panjang bukan dia yang menjadi manajer di perusahaan itu. Oke, daripada meningkatkan kinerja perusahaan yang berkelanjutan. Jadi sekali lagi dia akan mementingkan dirinya sendiri. Namun bagaimanapun manajer tidak bisa lepas dari tujuan perusahaan, dari tujuan untuk kepentingan stockholders. Kenapa? Karena yang pertama, manajer bisa diberhentikan oleh stakeholders. Yang kedua, adanya mekanisme pengawasan manajer yang lebih baik. Kemudian yang ketiga adalah kinerja manajer yang baik menurut perspektif orang-orang itu baik, bukan dirinya sendiri ya. Menurut perspektif orang-orang baik itu akan meningkatkan posisinya di pasar manajer. Mungkin dia akan pindah ke tempat lain, menjadi manajer ke tempat lain dengan gaji yang lebih tinggi karena apa yang telah dia kerjakan di perusahaan yang lama. Oke, seperti itu. Bagaimana di sektor publik? Sama, di sektor publik, walaupun ada pengawasan dari legislatif, tetapi informasi yang dimiliki oleh pemerintah, informasi yang dimiliki oleh eksekutif itu akan lebih lengkap dibandingkan dengan legislatif. Namun bagaimanapun pemerintah tidak bisa lepas dari tujuan bersama. Oke, tidak hanya memperkaya golongannya atau dirinya sendiri. Karena apa? Karena yang pertama, trust dari publik sangat berharga di dalam pemerintahan. Yang kedua, semakin baik kinerja pemerintahan akan meningkatkan posisi di level yang lebih tinggi. Oke, mungkin kalau gambaran sederhananya dari bupati mungkin ke gubernur atau gubernur menjadi presiden misalnya dan sebagainya. Ada sesuatu yang lebih tinggi yang akan ia capai sehingga dia akan tetap tidak terlepas dari tujuan bersama. Dia akan mementingkan kepentingan umum. Kemudian yang ketiga adalah mekanisme pengawasannya lebih baik dari legislatif. Sekarang kita akan membahas bagaimana pemberian insentif itu bisa membuat pekerja mengeluarkan kemampuan terbaiknya sehingga memberikan profit yang optimal bagi perusahaan. Oke, misalnya nih, jadi perusahaan itu bisa bekerja ala kadarnya, sekedarnya, atau dia mengeluarkan effort terbaiknya. Oke, misalnya cost of effort jika perusahaan itu memberikan effort yang rendah adalah 0. Dan jika tinggi adalah effortnya kita hargai dengan $10.000 misalnya.
Pendapatan perusahaan itu akan tergantung pada bagaimana pekerja tadi melakukan effort, bagaimana usaha yang diberikan oleh pekerja tadi, dan juga oleh faktor lain, faktor keberuntungan dan pengaruh dari variabel-variabel lain. Misalnya kita kelompokkan jadi bad luck dan good luck dengan probability masing-masing adalah 50%. Maka matriksnya mungkin seperti ini. Oke, kita lihat kalau low effort maka revenue-nya dia saat keadaan bad luck adalah 10.000, saat good luck adalah 20.000. Jika pekerja memberikan effort yang maksimal saat bad luck, bahkan dia bisa mencapai 20.000 revenue-nya. Saat good luck 2 kali lipat, misalnya 40.000. Pekerja dan perusahaan itu mempunyai tujuan yang bisa berbeda, bahkan akan bertentangan. Bisa saja pekerja akan memaksimalkan kepuasannya, memaksimalkan payoff dirinya, sedangkan perusahaan akan memaksimalkan profitnya. Dengan struktur insentif tertentu, perusahaan bisa mengeksplor usaha yang dilakukan oleh pekerja agar dia bisa mengeluarkan effort terbaiknya. Nah, saat perusahaan tidak memberikan insentif misalnya, gajinya tetap berapapun effort yang dia berikan, maka pekerja seperti apa? Pekerja tidak mempunyai insentif untuk mengeluarkan high effortnya, sehingga dia hanya mengeluarkan low effortnya. Nah, bagaimana jika perusahaan ada insentif misalnya nih, jika revenue perusahaan itu bisa mencapai $40.000, maka pekerja akan memperoleh tambahan gaji $24.000 misalnya. Apakah ada perubahan effort yang dilakukan oleh pekerja? Kita akan analisis. Nih saat gajinya tetap nih. Oke, saat gajinya tetap, saat pekerja low effort, payoff bekerjanya adalah 0. Kita anggap gajinya 0 ya di sini sebagai gajinya tetap, berarti gaji standar untuk menyederhanakan perhitungan kita anggap 0. Kalau nilai lain sebenarnya bisa juga, tetapi untuk menyederhanakan kita anggap 0. Maka revenue perusahaannya berapa? Revenue perusahaannya adalah sebesar setengah. Setengah ini adalah probability of bad luck dikalikan dengan 10.000, revenue saat bad luck ditambah setengah dikalikan dengan 20.000, revenue saat good luck. Nilainya adalah 15.000. Profit perusahaan juga 15.000 karena perusahaan tidak memberikan insentif tambahan di sini. Oke, jadi profit perusahaan 15.000. Saat saat pekerja memberikan high effortnya, maka payoff pekerja adalah karena dia tidak mendapatkan tambahan, tetapi dia ada tambahan cost dari high effort sebesar 10.000, maka payoff-nya adalah minus 10.000. Oke. Di sini revenue perusahaan menjadi 30.000 dan profit perusahaan menjadi 30.000. Tetapi pekerja tidak ada insentif untuk berusaha lebih, sehingga dia akan mengeluarkan usaha minimal. Jadi low effort yang membuat profit perusahaan, expected profit-nya adalah 15.000. Nah sekarang misalnya ada insentif, jika revenue perusahaan bisa mencapai 40.000, pekerja akan memperoleh tambahan gaji 24.000. Oke. Jika pekerja memberikan high effort, kemungkinan revenue perusahaan menjadi 40.000 berapa? 50%. Karena apa? Karena 40.000 ini kalau kita lihat di tabel sebelumnya, ini adalah keadaan saat good luck. Oke, jadi probability-nya adalah 50%. Sehingga expected payoff pekerja jika memberikan high effort adalah 50% probability of good luck tadi dikalikan dengan 24.000 karena dia akan memperoleh tambahan gaji 24.000, tetapi probability-nya hanya 25%, dikurangi dengan cost saat memberikan high effort tadi 10.000. Maka expected payoff-nya adalah 2.000. Oke. Dengan revenue perusahaan masing-masing seperti ini. Untuk low effort 15.000, high effort 30.000, profit perusahaan adalah 15.000, tetapi profit perusahaan saat high effort adalah 30.000. Oke, ini adalah revenue perusahaan dikurangi dengan setengah. Oke, setengah ini adalah probability dari good luck
dikalikan dengan 24.000, yaitu tambahan gaji tadi. Tambahan gaji, perusahaan akan mengeluarkan gaji 24.000, tetapi persentasenya, probability-nya adalah 50%, sehingga expected profit-nya adalah 30.000 dikurangi dengan 12.000, 18.000. Oke, kita lihat payoff pekerja dengan adanya sistem insentif ini lebih tinggi, demikian juga expected dari profitnya perusahaan juga lebih tinggi, dari 15.000 menjadi 18.000. Kesimpulan kita apa? Pekerja akan memberikan high effort karena payoff-nya lebih besar, dan perusahaan juga akan memperoleh expected payoff yang lebih besar juga, tadi telah kita bahas. Sekarang kita akan membahas bagaimana jika perusahaan memberikan insentif dalam bentuk yang lain. Misalnya perusahaan membuat insentif dalam bentuk revenue sharing. Kaidahnya seperti ini. Saat revenue-nya lebih besar daripada 18.000, maka ada tambahan gaji, tambahan upah sebesar revenue dikurangi dengan 18.000. Jika revenue-nya kurang dari 18.000, maka tidak ada insentif, tidak ada tambahan gaji, sehingga tetap nol. Oke, ini adalah data dari yang telah kita gunakan sebelumnya. Apakah dengan insentif model ini juga akan menguntungkan bagi perusahaan dan juga bagi pekerja? Oke, kita akan lihat. Saat pekerja mengeluarkan low effort, maka expected payoff-nya adalah kalau bad luck dia tidak akan memperoleh tambahan gaji sehingga nol. Tetapi saat good luck perusahaan akan memperoleh revenue 20.000, sehingga dia selisihnya 20.000 dikurangi 18.000 akan diberikan kepada pekerja. 2.000 akan diberikan kepada pekerja. Tetapi probability-nya hanya 50%, karena tadi yang 50% bad luck, tidak dapat apa-apa, dan 50% adalah good luck. 50% dikalikan dengan 2.000 tadi. Sehingga expected payoff-nya jika pekerja tidak melakukan apa-apa, tidak melakukan effort yang lebih, maka payoff-nya adalah 1.000. Nah, bagaimana jika bagaimana jika pekerja mengeluarkan high effort? Oke, expected payoff-nya berapa? Expected payoff-nya adalah setengah probability of bad luck dikalikan dengan 20.000 dikurangi dengan 18.000, selisih antara revenue saat bad luck dikurangi 18.000, ketentuan pemberian insentif tadi, ditambah setengah dikalikan 40.000 dikurangi 18.000. Ini adalah keadaan good luck, dikurangi 10.000. 10.000 itu apa? 10.000 tadi adalah cost saat dia memberikan high effort. Totalnya berapa? 2.000. Oke, 2.000 dibandingkan dengan 1.000 tadi, maka pekerja akan lebih memilih high effort. Oke. Nah, saat memberikan high effort, berapa expected profit dari perusahaan? Expected profit dari perusahaan adalah setengah kali 20.000, ini adalah keadaan bad luck, ditambah setengah kali 40.000, ini saat keadaan good luck. Ini adalah total revenue-nya perusahaan. Oke, dikurangi, ini masih dikurangi karena ini total revenue, dikurangi dengan insentif yang dia berikan, perusahaan yang berikan kepada pekerja, yaitu tadi setengah kali 20.000 dikurangi 18.000 ditambah setengah kali 40.000 dikurangi 18.000. Totalnya adalah 18.000. Tetap perusahaan akan memperoleh expected profit yang lebih besar. Oke, tanpa insentif, tanpa pemberian insentif apapun, tadi cuman hanya 15.000, sekarang 18.000. Oke. Kesimpulannya, pekerja akan mengeluarkan high effort dan perusahaan akan memperoleh expected profit yang lebih tinggi.